kamu kasih saya satu lapangan sepak bola, akan saya lahirkan 100 pemain sepak bola tiap tahun. Jadi menurut saya tidak bisa kita melakukan, menargetkan, ingin berhasil instan tanpa sebuah proses. Iya. Proses tidak pernah bohong. Seperti saya ngomong, timnas bagaimana mau juara? Lawang pemerintah nggak ngasih lapangan, nggak ngasih apa-apa, tahu-tahu suruh kumlot. Makanya saya nanya nih, masih ada berarti Pak? Masih ada? Masih. Wasit pun masih Pak? Masih. Apakah itu ada di Indonesia? Enggak. Seluruh dunia. Semua ya Pak? Semuanya. Semua. Kayak judi, Iya, betul. kayak alkohol, dimanapun ada. Cuma di Indonesia keterlaluan. Supporter itu cinta sama klub, dalam keadaan jelek pun mereka tahu. Dan itu saya rasakan. Iya, iya. Paling rumah saya disemprotin pakai pilok. Pernah Pak? Wah sering. Apapun kondisinya, football family harus bersatu. Bersama saya, Gede Widiada, Presiden Persiba, saksikan di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, welcome back with me di Lensor Podcast. Karena di Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain dari olahragawan Indonesia. Dan karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Dan hari ini spesial banget, saya senang banget, bahagia. Karena ada satu orang istimewa yang bisa hadir ke sini akhirnya ya. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya bisa ketemu di sini. Bukan nggak ketemu udah lama, tapi datang ke kantor ini gitu loh. Karena udah lama sering ketemu, tapi di kantornya beliau. Dan beliau ini adalah sosok bisa dibilang bapaknya sepak bola kalau menurut saya. Karena bicara sepak bola, pasti orang ingat nama beliau. Pernah membawa Persija juara. Pokoknya beberapa tim sukses lah. Timnas pun pernah juga dipegangnya. Wah ini luar biasa. Sosok sepak bola banget dah pokoknya. Langsung kita kenalkan, ini dia Bapak Gede Widiade. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun ya Pak bisa mampir ke sini ya Pak. Oh iya Bapak ini murah senyum sekali. Iya mumpung hidup, gitu. Kalau udah mati kan nggak bisa senyum. Tapi insya Allah ya apapun hasilnya, apapun keadaannya senyum harus dikedepankan. Iya. Hidup harus optimis. Betul, amin, amin, amin. Tapi Pak sebelum kita memulai Pak ya, sekarang lagi sibuk apa Pak? Mempersiapkan tim Liga 2, mempersiapkan tim Liga 3, mempersiapkan akademi karena beberapa youth kita ikut di beberapa kejuaraan di luar negeri, sama biasa bikin lapangan sepak bola. Insya Allah tanggal 17 Januari kita akan meresmikan satu lapangan sepak bola lagi di Jogja. Wow, luar biasa. Dan ini sebenarnya ini mau gue bahas ntar sih, tapi yaudah ntar aja. Kita sekarang ngomongin dulu di awal adalah tentang soal timnas dulu Pak. Iya, karena kita ngundang Bapak ini pernah megang menjadi manajer timnas U23 ya Pak? Iya, di SEA Games Pak. SEA Games itu kan kala itu ya Pak. Itu berbicara soal timnas Pak, ini AFF kan baru gagal nih Pak, timnas Pak. Kalau Bapak melihat kegagalan ini gimana Pak? Kalau dibilang gagal enggak lah ya, mereka sudah bisa masuk di semifinal. Tapi sebelum saya bicara membahas soal timnas ini, kita pasti kalau orang sepak bola harus membahas timnas itu produk suatu kompetisi. Kompetisi itu produk suatu pembinaan. Ya. Berarti timnas, kompetisi sama pembinaan. Ya. Lalu yang tidak bisa dihilangkan adalah infrastruktur. Ya. Jadi di Indonesia ini timnas punya, kompetisi punya, pembinaan yang tidak punya. Dan infrastruktur. Iya, yang maksudnya. Nah, makanya kita balik sekarang. Kalau infrastruktur kita punya, grassroots pembinaan kita punya, kompetisi bagus, pasti timnasnya bagus. Betul. Jadi kalau kita bicara bagaimana timnas kita, pertanyaannya bagaimana kompetisi kita, bagaimana pembinaan usia muda kita, bagaimana infrastruktur kita. Jadi kalau kita mau ngomong timnasnya bagaimana, kompetisi kita bagaimana, bagus atau tidak. Youth kita pembinaannya gimana, bagus atau tidak, infrastruktur ada atau tidak. Jadi 4 komponen itu tidak bisa dibahas satu persatu. Jadi kalau Aziz tadi ngomong, Pak, timnas bagaimana? Kalau melihat kompetisi sekarang, lalu melihat pembinaan sekarang, melihat infrastruktur yang dimiliki Republik Indonesia, ini sudah hasil yang bagus.
Oke. Hasil yang bagus. Kalau melihat Bagaimana Anda tidak belajar, tapi lulus dengan nilai 6,5 kan sudah harus berterima kasih. Iya. Betul sih. Iya toh? Bener Pak. Sekarang jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ya harus bertanggung jawab. Infrastruktur siapa, pembinaan usia dini siapa, kompetisi siapa. Berarti, kita semua. Iya. Berarti harapan publik tuh jangan terlalu berlebihan ya Pak? Tuh, harapan harus berlebihan, Harus mimpi, berlebihan? iya harus. Karena kan harus melihat ini tadi bilang ada 4 elemen ini. Kalau lihat elemen ini 4 ini ya udah. segitu Kalau udah tidak ada keren. harapan, 4 itu tidak akan terlaksana. Oh gitu. Jadi harus ada harapan. Jangan bilang AFF, kalau bisa juara dunia. Oh, iya. Mimpi itu. Baru dieksekusi tadi. Ah. Timnasnya bagus, kompetisinya bagus, pembinaannya bagus, infrastruktur bagus. Gimana kita mau pembinaan usia muda bagus? Lapangan aja tidak punya. Nah itu dia Pak. Semua diserahkan kepada rakyat. Ya kalau rakyat Indonesia kaya kayak Jepang, kayak Cina nggak apa-apa. Tapi dari 4 elemen ini saat ini mana Pak yang mungkin harus menjadi concern dulu Pak? Karena tiga-tiganya berjalan. Lapangan, infrastruktur. Infrastruktur. Kenapa Pak? Karena talenta sebagus apapun, kalau nggak punya infrastruktur yang mencukupi, mereka mau latihan di mana? Di jalan raya, di taman, di masjid. Nggak bisa. Iya Pak. Tapi kalau kita punya infrastruktur yang bagus, itu seperti saya katakan, Ya. kamu kasih saya 1 lapangan sepak bola, akan saya lahirkan 100 pemain tiap tahun. Gitu. Jadi kayak dulu Bung Karno ngomong, Bener Pak. Beri saya 10 pemuda. iya, akan saya goncangkan dunia. Wah. Lah kalau ini, kamu kasih saya 1 lapangan sepak bola, akan saya lahirkan 100 pemain sepak bola tiap tahun. Dan itu sudah dilakukan sama Bapak sekarang. Lah, saya minta dari zaman saya 2002 dulu, saya waktu manajer Persibaya Junior, sampai sekarang saya nggak pernah dikasih lapangan, terpaksa bikin sendiri. Yang bikin sendiri. Wah, awalnya itu Pak. Kenapa Iya. Bapak sekarang Iya. concern untuk membuat banyak Iya. lapangan di daerah-daerah itu Pak? Yang menginspirasi saya membuat lapangan sepak bola adalah Bapak Edi Ramayadi. Karena beliau pertama kali pada waktu jadi ketua mengatakan, lapangan sepak bola kita kurang, wasit kita kurang, pelatih kita kurang, semua kurang terus. Lalu Pak Edi minta kepada saya, Gede, bikin lapangan sepak bola. Waduh, bikin lapangan sepak bola kalau yang biasa sih murah. Lah kalau yang artificial ya agak mengap-mengap, kalau hanya 1 nggak apa-apa lah, kalau suruh bikin 3 atau 4. Tapi itu yang memotivasi saya untuk membuat infrastruktur yang bagus. Makanya Bukan karena bisnis ya Pak? bukan. Bukan. Jadi kalau dihitung bisnis, saya bikin di Cilacap, itu antara investasi sama pendapatannya. Mungkin sampai unta punya cucu 4 nggak akan BP itu, nggak akan balik. Tapi di sana sudah lahir pemain top. Oke. Kemarin pada waktu U16 kita talent scouting, Coach Kurniawan, Kurus, Ya. bersama Ilham, semuanya talent scouting ke Jawa Tengah. Itu pada waktu kita ngikutin Singa Cup di Singapura U16, kita juara. Iya. Di semifinal kita mengalahkan Australia, di final kita mengalahkan tuan rumah, Sun City. Dan pertandingannya saya sampai mau nangis, karena apa? Mau menang 1-0 sulit sekali. Setelah menang 1-0 di menit terakhir draw. Habis draw 1-1 penalti lagi. Kami lihat, kami datang, kami bawa piala pulang. Alhamdulillah. Tapi pembinaan, infrastruktur yang bagus, pembinaan usia muda yang bagus, hasilnya ada. Betul. Kalau anak-anak itu lalu dibina, ikut Suratin, ikut EPA, ikut U23, ikut kompetisi profesional, pasti timnasnya akan bagus. Karena apa? Jenjangnya tadi ada semua. Jadi 4 tadi tidak bisa diabaikan. Infrastruktur, pembinaan usia dini, kompetisi yang bagus, sama timnas. Oh, jadi itu ya Pak ya. Ya. Dan itu berarti memang ya udah masyarakat Indonesia harus puas dengan ini dulu, Ya. karena memang ya itu dia infrastruktur kita masih belum segala macamnya, dan Ya. jadi concern di situ. Saya Ya. pikir karena bisnis doang tadi. Bukan lah. Bukan ya Pak ya. Bukan. Dan Tapi kalau ada dikit-dikit hasilnya kan enggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Supaya bisa bikin lagi gitu. supaya bisa ngajak saya Pak ya. Iya, pastilah. Supaya podcastnya bisa datang ke lokasi. Ada Oh, waktu peresmian. itu gitu. dia tuh. Amin. Kita akan lihat nih. Pak, bicara pembangunan itu infrastruktur. Ini kan Bapak udah banyak ya, saya lihat Pak ya, udah banyak bangun. Targetnya berapa banyak sih Pak? 10. Targetnya? 10. 10. 10 di Seluruh Jawa, enggak di Jawa dan di luar Jawa. Di Sumatera saya insya Allah. Jadi
Sekarang Jakarta, Cilacap, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja. Jogja, insya Allah sebentar lagi Jawa Timur, sebentar lagi ke Riau. Oh, Ya. luar biasa. Ya. Tiap provinsi hampir ada Ya, semua ya Pak Bro ya. sekarang ya. Yang nomor 1, jadi jangan ngomong timnas. Ya. Timnas, kompetisi, pembinaan. pembinaan. Saya ngomong nomor 1 aja, Ya, yang ini paling elementer. Ya. Penyediaan infrastruktur. Betul. Bagaimana Anda mau lulus, Anda potlot aja enggak punya. Mau lulus itu Iya, iya. SMP, potlot Logikanya. enggak punya. Lalu mau nulis pakai apa? Betul. Seperti saya ngomong, timnas bagaimana mau juara? Lawang pemerintah nggak ngasih lapangan, nggak ngasih apa-apa, tahu-tahu suruh kumlot. Iya. Iya yang goblok bapaknya dong. Iya toh? Iya toh? Jadi kalau bapak, nih saya kasih potlot, saya kasih uang saku buat les, saya kasih sepeda motor buat kuliah yang rajin, kasih kamar yang bagus, baru dituntut. Nah sekarang potlot nggak punya, sepeda motor nggak punya, nggak pernah les, buku nggak dikasih, tapi suruh kumlot, kan nggak mungkin. Iya, betul Pak. Gitu. Yang wajar-wajar saja lah. Iya. Mungkin kalau secara infrastruktur oke Pak. Kalau Bapak melihat perubahan yang dibawa oleh Sintayong sendiri Pak, kita balik lagi ke timnas dulu nih Pak. Itu menurut Bapak gimana Pak dengan pelatih Sintayong ini Pak? Kalau saya ngomong soal Sintayong pribadi, saya pikir cukup bagus. Apapun hasilnya, saya tidak menilai hasil. Ya. Tapi kalau Anda banding-bandingkan antara Sintayong, lalu dengan yang lama, paling mudah membandingkan Sintayong dengan sebelumnya, dengan sebelumnya gitu. Saya nggak sebut nama ya. Itu kita sangat mudah gitu. Iya. Apakah Sintayong berhasil? Kita lihat kompetitor pendahulunya gimana. Iya. Lalu kita lihat pendahulunya gimana. Saya lihat Sintayong cukup bagus. Dia diberi kewenangan di usia dini sampai yang senior. Saya pikir ini keberanian federasi yang harus kita apresiasi. Apapun hasilnya. Anak yang pinter karena fasilitas yang ada gitu. Iya. Lagi-lagi fasilitas ya Pak. Iya. Tapi apa yang dibawa Sintayong memang banyak yang bilang sudah banyak perubahan lah di timnas kita Pak. Itu Pak. Ya kalau Bapak melihat Sintayong perubahannya lebih ke apa sih Pak yang sudah? Satu, disiplin sama basic. Fisik juga Pak? Basic skill individual. Ya. Bayangin, coba Anda pernah nggak? Sekarang saya baru mengerti kenapa lempar bola ke dalam lapangan aja pemain timnas kita banyak yang salah. Sampai wasit itu free kick. Itu kalau umpamanya wasit luar negeri itu tega, itu hampir sebagian besar pemain Indonesia itu lempar bolanya di free kick terus. Kenapa? Satu, mereka tidak pernah ikut di akademi SSB. Di SSB atau di akademi nggak diajari. Itu satu. Iya. Lalu attitude. Di Indonesia nggak diajari. Sudah sliding orang, poolnya kelihatan, pakai tangan dua, di free kick sama wasit, masih komplain. Nah ini attitude. Nah, Benar. Sintayong pertama kali waktu itu saya malu sebagai orang bola Indonesia. Masa Sintayong komplain soal passing sama soal dribble? Iya. Itu kan malu sekali saya. Benar Pak. Awal mula. Iya toh? Korea disuruh baca surat, Alibata aja nggak ngerti. Bayangin, keterlaluan. Republik Indonesia harap wajar. Gitu, Republik Indonesia. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Gitu, suruh baca Al-Ikhlas, Kulhu. Alibata aja belum lulus. Ikronya belum lulus. Iya, belum lulus. Jadi tolong wajar saja, jangan terlalu. Tapi kalau berharap tinggi boleh. Supporter itu harapannya nomor 1. Harus. Juara dunia harus. Nah kalau saya cukup juara 8, jangan jadi supporter. Karena dengan adanya keinginan masyarakat untuk juara 1, insan bola yang waras, football family yang waras, itu pasti akan terkorek kupingnya dan melakukan tadi. Yang punya duit ya bikin infrastruktur, yang nggak punya duit tapi punya kemampuan ikut di grassroots membina, ikut di SSB, ikut di akademi. Setelah itu bantu bagaimana federasi melakukan kompetisi. Kompetisi apa? Mulai dari Suratin, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kompetisi itu kawah canda di muka. Kalau orang infrastruktur bagus, grassroots bagus, kompetisi bagus. Siapapun pelatihnya nggak usah Sintayong. Pelatih Indonesia cukup. Kalau tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 jalan. Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak jalan, Sintayong kasihan. Level dunia. Sintayong itu bukan juara Tarkam di Lebak Bulus atau di Duren 3. Gitu. Jadi ya kasihan saya sama ketum kita. Harapannya terlalu banyak, instan.
Tapi juga dilema, 1, 2, 3-nya nggak mungkin diproses dalam waktu 5 tahun. Ya. Tapi harapan masyarakat juara dunia. Akhirnya beliau kasihan. Cari pemain-pemain, waduh bule-bule yang ngerti Indonesia atau enggak, semua dinaturalisasi. Nah. Tapi sebuah usaha, Ya. pro dan kontra, endingnya apa? Juara dunia. Ya. Biarpun gagal, ya Itu udah wajar. usahanya. 1, 2, 3-nya nggak jalan. Ya. Berarti emang ketum harus memahami ini, Pak. Ya, Bapak cocok nih ini. sangat cocok. Sangat cocok ya? Sangat cocok. Jadi ketua umum ya? Tolong ini, saya pemilihan ketua RT aja gagal kok jadi ketua. Wah, Lo beda, Pak. Beda, Pak. Udah. Stop. Stop, Begitu. oke. Masih lebih ada yang lebih kompeten, Iya. bagus, dan mumpuni. Iya. Gitu aja. Tapi harus Iya. harus apa? Konsultasi sama Bapak Iya, nih ketum-ketum iya, ya, Pak ya. iya. Let's go. Enggak, Pak, bicara timnas lagi, Pak. Kita nggak usah Iya. ngomong ketum dulu lah. Ini Iya. panas itu, Pak. Ya. Nanti kita bicara pengalaman Bapak kan pernah megang timnas juga, Pak. Ya. Tapi itu Di- juga di SEA Games ya? Ya, di SEA Games sama Aji. Sampai Semifinal. semifinal ya berarti, Pak. ya? Targetnya dulu pada waktu di band, Hah? saya waktu itu didatengin Pak Nyala. Hah, Pak Nyala minta tidak juara. nggak juara. Mas Gede, Hah? tunjukkan bahwa Indonesia punya tim yang bagus. Jadi yang diminta bukan juara, Oh, gitu. kakeknya juara. Jadi bagaimana dengan segala keterbatasannya, tidak ada uang, di bench, Itu kita hampir lagi kacau ditolak ya. Tapi Pak Nyala datang. Tuh Pak Nyala, ini saya bukan promosi Pak Nyala untuk Jadi ketum. Tapi Pak Nyala datang ngomong di hotel, dan yang lebih lucu permintaannya satu. Ngajak kami sholat maghrib, beliau jadi imamnya. Wah, luar Besok kita lawan Singapura. Singapura. Evan Dimas lagi sakit keras sama dokter tidak boleh main. Evan Dimas nangis-nangis hanya pengen main. Akhirnya Evan Dimas memasukkan satu dengan Singapura, Iya. kita menang. Itu di hati kami kita juara karena mengalahkan tuan rumah. tuan rumah. Bagaimana kita tidak bisa menjadi juara satu? Infrastruktur nggak punya, Belum jalan. grassroots, pembinaan nggak jalan, Ya. kompetisi amburadul. Bagaimana gitu? Alhamdulillah kita sudah seperti Sintayong. Kita waktu itu masuk di semifinal. Kalau nggak salah kalah sama Vietnam juga kalau nggak salah. Jadi menurut saya tidak bisa kita melakukan, menargetkan ingin berhasil instan tanpa sebuah proses. Iya. Proses tidak pernah bohong. Prosesnya, Pak. Setuju, Pak. Tapi tadi menarik, Pak, ngomongin masalah naturalisasi tadi itu. Ya. Banyak bule-bule dipanggil ke sini Ya. segala macam. Bapak Ya. nih pro atau kontra nih, Pak? Kalau saya ya kalau dibilang pro, dibilang kontra, satu. Halo, tengah-tengah dong nih. Ya, karena kita memang tidak punya lapangan, tidak punya pembinaan yang bagus, metode pembinaan yang bagus, lalu tidak punya kompetisi yang bagus, ya salah satu jalan ya semua orang dimanapun ditawari Timnas. KTP Indonesia ya harus masuk Indonesia. Yang penting juara. Loh, tiga-tiganya nggak jalan. Iya, betul, Infrastruktur nggak punya, kantor aja nggak punya federasi. Ya. Ya. Betul. Lalu pembinaan nggak punya metode yang pasti. Dulu masih ada Velenasia, Indonasua atau apa itu. Lalu yang Indonesia masih ketiga, ada, Pak, sekarang, Pak? yang ketiga, kompetisi nggak jalan mulus. Nah, itu dia, Pak. Ya, jadi menurut saya kalau memang naturalisasi itu bisa membuahkan hasil yang bagus, satu, target kita juara terpenuhi, kedua, transfer knowledge itu bisa, kenapa tidak? Nggak masalah tadi, Pak. Pemain kita banyak yang buta huruf, ya Itu toh? aja nggak bisa ya, Pak? Iya toh? Kita buka-bukaan aja. Iya. Sudah tahu jangan melakukan pelanggaran di 3/4. Ya sikat aja. Pokoknya yang penting, Pak, bagi saya yang penting tepuk tangan, Pak. Jebret kartu. Akhirnya crossing kemasukan. Bagi dia hanya perlu minta maaf, tapi satu kota Balikpapan, satu kota mana kan kecewa gitu loh. Hanya satu orang. Berarti ya nggak apa-apa naturalisasi, tapi kalau memang itu bisa menghasilkan ya, Pak ya? Satu, targetnya terpenuhi. Dua, transfer knowledge. Jadi kalau kita punya pemain bagus, contoh ini, kayak Bluim, Ya. kayak Marco Simic, ya, yang bagus-bagus gitu. Iya. Endingnya, golnya ada, Betul, juara, Betul. juara. Iya. Lalu, 2018. ya dia juga tidak terlalu pelit mentransfer knowledge-nya dia kepada pemain-pemain Pemain. Indonesia. Transfer itu ada dua, satu yang bersifat attitude,
attitude seorang pemain bagus itu attitude-nya bagus. Anda mungkin masih ingat di pertandingan apa itu? Idola saya, kaptennya AS Roma, Totti, Ya. nendang Balotelli. Itu kan bukan sepak bola. Udah nendang dari belakang, tendangannya mematikan. Jangan ngomong emosi. Iya, iya. Ya. Udah nendang dari belakang itu berarti bukan Fair play. tidak manusiawi mukul dari belakang pengecut. Yang kedua, itu sepak bola bukan pencak silat. Iya, iya. Tapi waktu itu bayangin, nggak ada yang marah. Respect semua. Tapi bagi saya itu sebuah kesalahan. Kalau bisa dihukum. Dihukum. Bukan hanya sama Totti, anak cucunya nggak boleh main bola. Nggak boleh itu. Iya, iya, Pak. Sejelek apapun musuhnya, hormati musuhnya itu. Itu contoh itu, attitude. Di Indonesia banyak. Banyak. Bola nggak ada, asal jangan lewat, mati aku. Itu Ya kan? filosofi dari dulu kan itu, Pak. Iya. Bola boleh lewat, orang jangan gitu ya. Ini bola nggak ada, orang nggak boleh lewat. Bolanya nggak ada. Bolanya nggak ada. Bolanya nggak ada, orang nggak boleh lewat. Kalau bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat, itu kan sepak bola. Masih mending lah ya. Ini sekarang aja, bolanya di sana, orang nggak boleh lewat. Kompetisi Indonesia wajar, Iya, harus iya. maklum. Harus maklum. Iya, Iya. harus maklum. Tapi benar Pak, lagi-lagi kalau ngomongin kompetisi yang saya lihat adalah Kamboja Pak ya, jadi contoh. Setidaknya ketika dia memutuskan untuk memanggil manajemen dari Jepang ya untuk mengurusi kompetisinya. Saat ini perubahan sudah terlihat. Bapak menilainya ini gimana? Kamboja saya tidak terlalu banyak tahu. Vietnam saya tahu. Ya, dua itulah. Kamboja Vietnam, dan lah, ya, yang saya itu ke sana pada waktu saya membawa tim waktu itu tim mahasiswa. POM ASEAN. Saya semifinal kalah sama Thailand cuma 1-0. Itu bayangin tahun segitu sekitar tahun 2008 atau 2012. Itu di main stadionnya itu di luarnya itu sudah ada lapangan buat latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada waktu akan bertanding di main stadion. Tahun berapa? 2008 atau 2009. 2008. Ya, itu kita latihan di lapangan 1, kita udah ada jadwalnya, lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3, lapangan 4. Biarpun waktu itu, karena kita merupakan kandidat, boleh lihat lapangan main stadion bagus, ternyata kita dimainkan di lapangan Pasar Krempiang sana. Tapi kita menang gitu. Lah, saya melihat bahwa apa? Infrastrukturnya ada. Di Indonesia ini pemerintah nggak care. Oke. Jadi jangan salahkan, udahlah semua itu omongan-omongan bombastis. Yang perlu bersatu sekarang itu apa? Football family. Pemerintah nggak care. Kalau pemerintah care itu tolong. Setiap ada sesuatu, bangunkan lapangan 1, bangunkan lapangan 1, bangunkan lapangan 1. Kalau pemerintah care gitu ya. Iya. Jadi baru pemerintah marahlah sama Menteri Menpora, sama Ketua PSSI, sama Ketua KONI. Udah gua lengkapin loh ya. Kalau besok nggak ada yang kumlot lulus, awas. Kan gitu. Nah, kalau sekarang lapangan aja nggak ada. Sewa aja mahal. Iya. GBK liatin berapa? Betul. Sewanya. Yang di luar berapa sewanya? Football family harus bersatu. Iya. Ini dari tadi awal pertama Bapak udah ngomong gitu. Sekarang ngomong lagi ditegesin lagi. Iya. Ini football family yang mana nih Pak yang harus bersatu maksudnya? Jadi Pak? gini, kalau kita sudah mengalami keterpurukan. Mafia juga, Pak? Iya, semua. Jadi yang namanya football family itu ya mafia, ya wasit, ya aku, ya kamu, ya TV yang menyiarkan olahraga, yang pokoknya football family yang ada hubungannya dengan sepak bola. Sekarang mulai harus bersatu. Yang maling dikurangin, yang curang dikurangin, yang kaya duitnya disisihkan buat bangun lapangan, yang punya kemampuan dalam bidang edukasi mulai bergabung di SSB, di klub atau di akademi. Supaya apa? Tadi yang kaya sisihkan duitnya buat bikin infrastruktur lapangan. Yang punya kemampuan sekolah-sekolah di mana di kayak sekolah-sekolah sekolah olahraga itu gabung di SSB, di akademi dibayar kok. Ya. Ya, habis itu kompetisi dijalankan, mulai Suratin, mulai EPA, mulai Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kalau semua itu berjalan, football family. Jadi jangan minta yang lain-lain dulu. Football family. Kalau lapangan sudah ada, kompetisi bagus, yang namanya supporter masyarakat itu akan datang. Saya pernah pegang satu klub, satu pertandingan 7-8 miliar. Satu pertandingan. Satu pertandingan. Pendapatannya Pak? Pendapatannya gross loh ya. Bayangin. Jadi
Indonesia negara miskin? Enggak. Enggak ya, Pak. Kalau soal sepak bola, bayar aja Datang mereka ya? mau, iya. Gitu. Kalau nyoblos nggak mau kalau nggak dikasih bungkusan nasi sama duit. Tapi kalau sepak bola, nyawa aja diserahkan. Jadi seharusnya siapapun football family yang merasa dirinya itu merupakan football family, ya harus bersatu sekarang. Jangan saling menyalahkan. Iya. Ini saya mengingat kata-kata saudara saya nggak perlu sebut namanya. Kita ini football family, Sam. Tolong. Nah, saya juga kadang-kadang lupa bahwa saya itu merupakan bagian dalam satu keluarga namanya football family tadi. Adik saya salah ya, saya harus ingatkan, bukan maki-maki. Iya. Kalau ada yang kaya, pelit ya kita doakan supaya jadi miskin gitu. Gitu loh. Enggak ya. Yang kaya kita doakan supaya menyisihkan hartanya buat bikin lapangan. Ya. Gitu. Yang punya kemampuan ya menyisihkan ilmunya buat akademi maupun buat SSB. Oke Pak, tadi kan Bapak sempat ngomong masalah curang-curang nih Pak. Saya pernah dengar Bapak pernah dicurangin dulu. Pernah nggak sih Iya. Pak ngerasa dicurangin dan ceritanya gimana Pak? Di rumah aja saya sering dicurangin. Apa Pak? Anaknya 4. Bapak saya aja pasti punya orang yang paling disukain. Rotinya seharusnya sama bapak saya dikasihkan rotinya gede, kurangi kasihkan adiknya. Itu di rumah. Tapi kan tidak negatif. Iya. Tapi kalau di sepak bola, waduh, mampuslah kita. Kalau kita dicurangin, kita main di COVID-kan. Kita main dipindahkan lapangan. Kita main wasitnya diganti. Tapi ini Indonesia lagi harus menyadari dan menerima. Sampai saat ini masih ada nggak sih Pak? Masih lah. Saya tidak munafik. Iya. Jadi jangan nanya saya untuk membuktikan. Enggak, kalau Bapak kan udah lama nih, udah tahu Ya, banget ya kan, jadi ya. udah pengalaman. Sangat tahu. Nonton bola aja. Ya, ini mah begini nih, ini begini. Nah, itu pasti udah tahu tuh kalau Sangat orang-orang. tahu. Makanya saya nanya nih, masih ada berarti Pak? sekarang? Masih ada. Masih. Wasit pun masih Pak? Masih. Apakah itu ada di Indonesia? Enggak. Seluruh dunia. Semua ya Pak? Semuanya. Semua. Kayak judi, Iya, betul. kayak alkohol, dimanapun ada. Cuma di Indonesia keterlaluan. Sebetulnya boleh aja ya Pak? Kalau prestasinya itu ada, juara Asia, ya, AFF juara berturut-turut. Lalu di Indonesia ada gitu nggak apa-apa. Buktinya ada. Sudah AFF nggak juara, Asia nggak juara, Piala Dunia juga tidak pernah, gitu. Iya. Tapi di dalam remuk kan repot. Kalau di dalam ini manis, infrastruktur punya, semua punya, kompetisi jalan, lalu nikmat, kita kalah nasib. Iya. Kita puas. Saya sebagai pelaku bola, semoga football family, karena saya sebagai football family, ya harus bersatu, satu rasa, bagaimana caranya secara perlahan-lahan itu membuat iklim persepak bolaan itu enak dinikmatin oleh masyarakat, oleh penikmat, oleh pemilik klub, oleh pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah memperoleh PPh dapat, ya toh, pajak-pajak dapat, Betul. ya, HTM dapat. Jadi kalau sepak bola Indonesia itu lancar, lalu gajinya pemain tinggi-tinggi, perputaran duit tinggi, pemerintah juga dapat uang banyak. Betul. Cuma tidak ada yang membuka pikiran pemerintah, orang-orang di pemerintahan bahwa ini merupakan salah satu ladang objek pajak. Betul. Kalau semua makmur dipajekin enggak apa-apa. Kayak dulu BBM, mau dipajekin marah. Tapi kalau sekarang dipajekin sama pemerintah juga nggak bisa apa-apa kita. Paling marah sehari 2 hari. Besok sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau iklim sepak bola ini bagus, semua orang pasti menikmati, masyarakat menikmati. Hiburan paling murah sepak bola. Sampai harga sebuah nyawa atau 130 nyawa aja sangat dianggap murah. Salah. Gitu. Jadi ya mohon maaf aja. Mumpung punya kesempatan bicara. Iya, siap. Tolong selesaikan secara formal sakit hati, kesakitan yang diderita oleh keluarga besar dari Arema. Iya, meskipun ini belum selesai kasus ini, Bapak setuju nggak Pak? Kompetisi harus tetap berjalan juga gitu. Karena kan banyak yang hidup dari sepak bola juga gitu Pak. Kematian itu sudah garisan Tuhan. Kompetisi itu garisan Tuhan juga, banyak yang makan di sana. Betul. Satu kita selesaikan, tapi ini jangan diabaikan. Ini juga nyawa orang. Kompetisi nyawa orang. Kalau ini tidak dijalankan, banyak juga yang mati nanti.
Lebih dari Ya. 135 nanti, Pak. Ya, makanya harus proporsional. Sedih, marah, proporsional. Makanya federasi, pemerintah harus bijaksana. Bagaimana menyelesaikan kasus Kanjuruhan, bagaimana kompetisi harus berjalan supaya tidak terjadi peristiwa seperti itu lagi. Saya pikir kalau semuanya itu tidak punya kepentingan, hanya pengen bahagiakan rakyat, gampang kok. Pak Jokowi sekarang bikin apa-apa aja, dikatakan dulu orang bodoh, orang apa. Sekarang lihatin, infrastruktur Indonesia lancar, kereta api lancar, tol lancar. Yang seneng siapa? Masyarakat. Kalau sepak bola, infrastruktur lancar, lapangan sepak bola tiap kampung. Lalu kompetisi jalan. Yang nikmat kita nonton, kompetisi bagus. Bagaimana Anda melihat Persibaya lawan Persib, Persibaya lawan Persija? Wah, orang pasti seneng. Gitu, pertunjukan. Arema lawan Bali United, Persipura lawan mana? Kan orang happy. Kalau kualitasnya bagus, bayar 100.000 itu orang happy. Senang. Dulu saya masih ingat pada waktu pegang sebuah klub. Menang itu sampai ada kata-kata, Pak Gede saya bisa tidur nyenyak. Saya sampai gini, ya Tuhan. Orang sudah bolos kantor, lalu kalah, udah ngeluarkan uang, udah Bohong sama kalah. istri, ya, Pak. Lalu bangsat Pak Gede. Gitu. Tapi setelah menang, happy sekali mereka. Iya, iya. Pak Gede saya bisa tidur nyenyak. Itu kan pahala bagi saya. Iya, betul. Iya toh? Mungkin saya mengorbankan waktu dan uang sedikit, tapi kan happy. Iya. Gitu. Tapi Pak, nggak ada merasa capek Pak di sepak bola Indonesia gitu Pak? Kalau saya capek mati besok. Abis juara kan udah pernah bawa juara Liga 1 gitu loh. Masih mau nanganin Liga 2 yang masih nggak jelas gitu. Saya maksudnya tidak nyebut sistem Liga 2. kompetisi. Saya berkecimpung di bola sampai mati. Udah. Gitu ya Pak? Saya bikin youth. Kemarin saya saya ngirimkan anak muda usia 16 ke Singapura, juara juga. Jadi namanya hobi itu bukan Liga 1. Saya nggak mau dibatasin dalam skate-skate tertentu. Tapi kenapa masih mau megang ke Liga 2 Pak? Nggak apa-apa, karena butuh bantuan. Oke. Alasan di Persiba sendiri gitu? Wali kota sama sekdanya itu sahabat saya. Oke. Mereka datang ke saya minta bantuan. Mereka bilang bismillah, saya berangkat. Udah 100% saya biayai, titik. Jadi nggak ada hitung-hitungan apa-apa. Sama sekali nggak ada hitungan, hanya orang minta bantuan dan saya bantu dan saya gila bola, hobi bola gitu aja. Tapi di Persija dulu nggak butuh waktu lama Pak. Tapi kalau di Persiba kenapa lama banget Pak untuk membawa Persiba ke Liga 1 atau juara? Di Jakarta, Nah, 99,9 komponen football family-nya, pemerintahnya, semua dukung. Kalau di sana enggak. oh gitu. Ya, Itu salah satu faktor yang salah satu bikin- faktor. Oke. Atau mungkin mereka nggak ngerti bola, saya juga tidak tahu. Tapi tujuan saya di sana kan bukan hanya membuat mereka juara, menyelamatkan supaya mereka tidak terdegradasi. Oh itu aja. Itu aja. Oke. Jadi kalau juara alhamdulillah bonus. Waktu saya datang ke sana tuh klub itu udah mau tutup. Saya datang ke sana, saya tolongin bagaimana caranya supaya survive. Lah setelah survive, seharusnya pemerintah daerah, masyarakat di daerah itu yang membesarkan. membesarkan. Karena saya di sana hanya membantu. Membantu supaya Iya. bertahan nggak degradasi Iya, dan saya aja. tidak mau terlalu dalam di sana. Oke. Minta proyek, enggak. Enggak. Karena saya sendiri pengusaha. Iya, iya. Jadi saya di sana ya membantu titik. Iya. Saya bikinkan lapangan latihan gitu. Tapi Pak, Ya. bener nggak Pak kalau operator kita ataupun federasi terlalu fokus dengan Liga 1? Tidak, Kalau- Liga 2 tuh kayak ya udahlah, ya jalan syukur nggak ya udah gitu loh. Dan tidak terlalu diperhatikan banget gitu Pak. Ini mohon maaf kalau Ini kita banyak yang ngomong, Mas. Kalau kita mohon maaf kita ngomong agak jorok boleh nggak sini? Nggak apa-apa Ya. Pak. Kalau di sebuah Bebas ini. kalau di sebuah komplek pelacuran ada pelacur 10 lalu yang cantik satu sama germonya yang dipelihara yang mana? Yang satu Pak. Yang satu dibelikan. Kita pun datang juga beli yang satu itu, dibelikan Pak. FIFA, dibelikan apa. Jadi wajar Liga 2 itu Liga 2 itu katanya federasi nggak menghasilkan karena mereka nggak bisa ngelola. Oke. Nggak bisa ngelola. Sampai saat Jadi ini Pak. kenapa saya ngomong agak kasar? Supaya apa yang saya sampaikan itu cepat ditangkap oleh teman-teman. Kalau saya ngomong teoritis, ngomong S3 sulit. Ini ngomong tukang yang beca. gampang. Betul betul Pak. Ya toh? Ya. Supaya cepat. Lah kalau ini masih nggak ditangkap sama teman-teman di federasi, ya alhamdulillah Indonesia lagi. Jangan berharap Repot MM kita. juara. Repot. Berarti solusinya apa Pak menurut Bapak Pak? Ya harus dipelihara itu pelacur-pelacur satu cantik agak cantik lagi. Supaya laku tiga-tiganya. Supaya Liga 2 laku TV, laku sponsor. Liga 3-nya laku. Lah kalau yang diutek-utek hanya Liga 1, suruh nyubsidi Liga 2, Liga 3. Ya Liga 2 sama Liga 3 nggak laku. Iya Pak.
Yang laku hanya kakaknya yang cuanti tadi. Iya. Padahal bisa dioperasi ya. Loh Pak, ya bisa semua. Dipermak segala Ini macam, yang Liga 2 sama Liga 3 itu suruh mandi kembang gitu aja, Iya. suruh duduk di depan udah sweet gitu semua. Tapi kan belum dilakukan. Iya benar. Gitu? Omongan tukang becak sama omongan SD. Kalau kita ngomongan terlalu tinggi nggak nyangkut. Betul Pak. Jadi harus ya. Dan kayaknya perlu punya operator sendiri kayaknya Pak. Saya nggak ngomong. Kan ya saya sempat denger Pak. Perlu kayaknya nih beberapa klub-klub minta juga. Iya. Kayaknya perlu nih ada operator Menurut sendiri. saya dikelola oleh LIB atau dikelola siapapun, kan bisa aja di LIB itu ada divisi 1, divisi 2, divisi 3. Jadi ada sub departemennya masing-masing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak harus mandiri. Tapi di liga pun ada sub divisinya. Yang ngelola Liga 1, yang ngelola Liga 2, yang berhubungan dengan Asprop untuk ngelola Liga 3. Jadi semua merasa terayomin. Gitu. Karena endingnya semuanya yang ngelola duit adalah operator gitu. Tapi Bapak setuju Pak kalau tiba-tiba LIB udahlah kita buat operator buat Liga 2 biar lebih fokus gitu Pak. Ini yang LIB buat Liga 1. Kalau menurut saya sih harus bertahap, tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu, langsung memisahkan diri nggak bisa. Saya pikir harus bicara perlahan-lahan, bicara komprehensif, bicara untung ruginya, bicara soal persiapan sumber daya manusia, bicara mengenai persiapan soal financial. Harus seperti itu. Di kondisi saat ini Belum. mana ya Bro? Belum memungkinkan. Belum mungkin kan? Menurut saya secara perlahan-lahan dikelola dulu oleh PT Liga, tapi subdivisinya beda-beda, Oke. ya beda-beda. Ya. Dan supaya bisnisnya ini pertanggungjawabannya bukan dijadi satu. Cuma problemnya apa? LIB ini sahamnya dimiliki oleh Liga 1. Iya. Jadi mau tidak mau harus terpisah. Kalau LIB itu sahamnya tidak dimiliki Liga 1, seharusnya kalau independen bisa aja dia ngelola tiga-tiganya. Yang Liga 3 berhubungan dengan Asprop untuk memberikan subsidi dan guidance. Yang Liga 2 dan Liga 1 itu dikelola profesional. Tapi karena dimiliki sahamnya oleh Liga 1, mau nggak mau ya harus terpisah. Iya. Gitu. Berarti cocok nih jadi dirut LIB kayaknya. Loh. Nggak ketemu ya dirut juga ya gitu. Semuanya kayaknya nih. Ketua RT aja tadi cocok ya. Ya. Ketua RT tadi. Ya Pak, tapi ini sekarang fenomena baru lagi nih Pak. Ya, Apa? beberapa tahun terakhir lah. Apa? Banyak artis sekarang memiliki klub lah gitu Pak. Ya. Terjun ke sepak bola. Ya. Ya sebenarnya saya udah sempat Ya. tanya sih, tapi Ya. Mitra Olahraga juga pengen tahu jawaban Bapak tuh seperti apa kira-kira dengan ya udah mulai banyak yang bergabung ke sepak bola lah, public figure gitu. Satu. Plus Positif. minusnya apa sih Pak? Satu positive thinking. Dengan masuknya newcomers dengan segala atribut yang dia bawa itu pasti positif. Ya. Bawa duit baru, bawa suasana baru, bawa ambience baru. Itu satu. Berarti yang repot adalah federasi sama LIB. Ya. Harus memperlakukan dia dengan treatment khusus. Kalau treatmentnya kayak yang lama, kayak kita-kita, ditipu, diapa, subsidinya tidak on time, mereka lari. Ternyata begini ya, tidak seindah warna aslinya. Itu. Sekarang kayak udah mulai ke situ kayak Pak. Mungkin, tapi enggak juga. Ada juga yang masuk itu karena sesuatu, karena ingin popularitasnya naik atau karena apa. Jadi semua plus minusnya pasti ada. Tapi bagi saya, masuknya mereka itu positif. Positif ya? Lebih Nggak banyak ada. mau Positif. Selama treatment dari federasi betul. Iya. Mereka di treatment bagus supaya mereka itu nyaman dan followernya mereka bisa masuk. Biarpun tanpa mereka pun followernya sepak bola itu udah nggak bisa dihitung Indonesia. Betul. Indonesia mungkin supporternya terbesar di dunia gitu. Jadi kita udah banyak, tapi kalau ada mereka masuk jadi football family lebih bagus. Lebih bagus lagi. Lebih bagus. Negatifnya nggak ada. Banyak positifnya. Ada pesan Pak buat artis-artis nih yang sedang berkecimpung di sepak bola Pak? Saya sempat ingat kayak Bapak punya pesan sesuatu. Ya, jadi gini, untuk rekan-rekan artis atau selebriti yang berkecimpung di bola, Anda jangan melihat bahwa gunung itu mulus, Gunung Semeru mulus, tapi cobalah Anda sadari bahwa Anda sekarang bukan melihat gunung tapi mendaki gunung. Nggak mulus, terjal. Tapi itulah gunung. Banyak hewan-hewan Ya, liar ya Pak? tapi kalau Anda bisa melalui gunung tersebut, Gunung Semeru, Gunung Bromo, pasti Anda ada kepuasan. Biarpun dalam hati Anda, oh brengsek ternyata banyak ular sama banyak jurangnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sebuah pencapaian. Ya. Betul Pak. Ya, sorry hari ini kita agak bebas ngomong, Nggak jadi apa-apa, saya... Pak. Justru ini lebih enak lepas gitu Pak ya kan? Ya. Nah sekarang saya mau tanya ini Pak,
kisah sukses Bapak nih. 2018 membawa Persija juara ya Pak ya. Bahkan treble winner gitu kan Pak ya. Sebenarnya kuncinya apa sih Pak? Kita pengen tahu nih Pak. Saya mungkin kan next jadi generasi penerus Bapak kali. Asik, amin. Rumusnya Tadi kan udah tentang kompetisi lebih Ya, kepada timnas, ya. ini lebih pada klub Tapi nih. kalau Lola klub. kalau yang Persija, khusus Persija, Ya. rumusnya karena saya hanya punya waktu 3 tahun, janji saya 3 tahun harus masuk ranking 3 besar Iya. atau juara. Mungkin kalau masih ingat saya salah dikoreksi. Jadi saya tidak bisa melakukan pembenahan di Persija waktu itu karena rankingnya saya masuk itu 17 kalau nggak salah. Itu dengan program-program yang bersifat umum. Jadi saya harus pakai program-program yang bersifat khusus. Salah satu program yang bersifat khusus satu. Ini mungkin teman-teman sekarang rahasia saya buka. Saya perlakukan Persiba itu sebuah bisnis murni. Oke. Jadi biarpun Persija itu PT, tapi kadang-kadang tidak ditreatment sebagai badan usaha bisnis pada umumnya. Contoh, kalau saya nggak punya modal, gimana saya mau beli pemain? Kalau saya nggak punya modal, gimana saya mau bangun rumah kalau developer? Iya, iya. Kalau saya nggak punya modal, gimana saya harus beli beras kalau saya pedagang beras? Apa saya hutang dulu? Ya memang bisa hutang. Bisa. Tapi kalau kedagangannya nggak laku, mati saya. Iya, iya. Akhirnya saya memberikan modal. Ya, saya waktu itu memberikan modal. Mohon maaf ini, jadi saya jual saham saya di sebuah Perusahaan. klub saya, Klubnya. saya jual, saya tanamkan di Persija dengan catatan kayak tadi. Saya ngomong sama, maaf ini, saudara saya Bung Ferry ini orang yang paling mensupport, mendukung. Mungkin saya tidak akan memperoleh saudara seperti dia. Bagaimana saya ngomong sama dia, Bung, saya nggak akan beli pemain kalau saya nggak punya duit. Minta pemegang saham, nggak punya duit. Siapa pemegang saham saya? Jackmania. Iya. Makanya untuk Jackmania mengeluarkan uangnya untuk beli saham, saya harus main bagus dengan pemain yang adanya. Naiklah waktu itu, naik dari ranking 17, naik ke ranking 3 atau 4. Masih ingat ya Pak? 5 atau 4 atau 5. Waktu besar itu lah. sudah mulai gila-gilaan itu. Penonton 2,7. Waduh langsung saya ngomong. Wah berarti modal saya udah banyak nih. Bukan dari pemegang saham. Dari siapa? Jackmania, the real shareholder. Supporter. Saya punya duit 3 miliar, 4 miliar, langsung saya panggil. Mik, datang. Gaya. Bawa duit 3 miliar. Datang dia. Yang saya ajak, Jackmania, saya panggil ke rumah saya, masih ingat ya? Betul. Wartawan, Masuk wartawan juga, Pak. pemain ke-13, pemain ke-12. Saya nggak milih sendiri. Oh itu enggak. Saya datangkan ini pemain-pemain kandidat saya yang namanya Jackmania sama wartawan, suruh pilih yang mana. Saya ikutin karena mereka shareholder saya. Bukan shareholder dalam arti sesungguhnya. Mereka yang memberikan uang kepada saya. Saya turutin mereka. Rico, Simic, semuanya. Saya panggil semuanya. Akhirnya juara. Memperlakukan sebuah klub sebagai entity bisnis. Oke. Jangan uang kita terus dibakar terus. Kalau dibakar terus, ya sulit. Habis ya Pak. Sama saya, waktu saya pegang Persibaya, sama juga. Dutra dulu ikut saya, Iya, iya. sama juga. Soler ikut saya, sama. Iya. Saya datangkan pemain-pemain bagus, Jackmania datang. Waktu saya di Persibaya, Bonek datang dan bayar. Saya masih ingat pada waktu saya datangkan klub apa itu ya, klub luar negeri. Yang KPR. Saya dapat zaman segitu, puasa-puasa saya dapat 2,8 miliar tahun segitu. Saya jadi CEO-nya Persibaya. Bahwa supporter itu kalau dikelola dengan bagus, lalu diperlakukan sebagai pembeli yang bagus, kita sebagai pedagang, dengan memberikan pertunjukan dan pegawai-pegawai pemain yang bagus, mereka akan bayar dengan harga bagus. Saya tidak pernah dikecewakan sama Bonek, saya tidak pernah dikecewakan sama Jackmania. Sampai sekarang, menurut saya, mereka lah the real owner dari klub. Kalau paling owner ngeluarkan duit 17 miliar, 10 miliar. Jackmania setiap pertandingan menghasilkan 3 miliar, 4 miliar, 17 pertandingan.
2 kali, 34. Satu pertandingan, Pak. Satu pertandingan di Jakarta dia bisa di GBK, saya dapat 7. 7 miliar. Pak. 7 miliar. Berarti kan sebenarnya industri bola kita sebenarnya bisa berjalan mudah ya, Pak? Sudah. Jadi kalau dikelola dengan bagus, infrastruktur bagus, pembinaan bagus, kompetisi bagus, federasi dapat uang, LIB dapat uang, klub juga dapat uang. Sama-sama sebenarnya. Simbiosis mutualisme. Betul, Pak. Football family tadi, ya. Betul. Tapi Kalau- secara tidak langsung berarti Pak, The Jackmania punya peran dalam karir Bapak ya Pak, untuk membawa klub sukses Bapak di klub loh. Salah satu. 99% kesuksesan saya di Persija, Jackmania, sama wartawan. Sama wartawan. Semua wartawan. Pemain ke-12 dan ke-13. Kalau wartawan perannya gimana Pak? Sedikit lah biar teman-teman. Satu. dengar. Jadi Ini bukan saya, ini peran Ya. wartawan semua. peran wartawan itu menginformasikan segala keadaan yang terjadi, jelek maupun bagus, kondisi klub kepada masyarakat umum. Jadi yang namanya shareholder kita, yang namanya Jackmania, itu mengetahui kalau supporter itu cinta sama klub dalam keadaan jelek pun mereka tahu. Dan itu saya rasakan. Iya, iya. Paling rumah saya disemprotin pakai pilok. Pernah Pak? Wah sering. Sering itu. Tapi istri saya sebuah resiko. Sorry sih. Gitu Indonesia. Udah biasa ya Pak. ya? Gitu. Di pilok rumah saya. Tapi besok ya selesai gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Kalau mereka nggak cinta sama Persija, nggak cinta sama saya, nggak mungkin rumah saya dipilok. Betul, betul. Acuh aja Persija mati kek, Pak Gede mati terus. Tapi mereka cinta. Besok saya kasih juara. Waduh. Seneng. Baca Al-Fatihah orang 50, duit Semoga rezeki rezeki banyak Bapak. lagi. Saya gitu aja, sudah. Pokoknya saya menang, di Bantul menang, di Solo menang, di Patriot menang, di GBK menang, apalagi juara. Alhamdulillah. Duit tidak ada serinya, Ya. doa mereka berlipat-lipat. Apa yang kita cari? Apa penyesalan? Makanya pada waktu ada yang meninggal satu, saya nggak bisa, bukan hidup saya udah sulit. Karena apa? Harus selesai nih. Sebelum saya berhenti harus selesai. Saya selesaikan. Dan waktu itu semua teman-teman pejabat-pejabat semua ngerti kalau saya lagi pengen mencari keadilan beneran. Tapi waktu itu saya sadar, saya pakai jalur yang betul. Kalau waktu itu saya juga ngikutin jalur yang tidak benar, bunuh-bunuhan, repot. Iya Pak. Tapi saya masih ingat bagaimana Pak Sumtana waktu itu nolong kita, mengamankan kita, menjamin kita bahwa Wakapolda, Ya. yang sekarang Kapolda Jabar, menenangkan kita, menjamin kita bahwa pelakunya akan ditangkap. Waduh, saya ngomong sama teman-teman, percayakan kepada kepolisian. Kita nggak percaya polisi, percayakan kali ini. Kalau tidak percaya sudah aku berhenti. Besok diumumkan pelakunya, semua berhenti. Betapa pinter, dewasa, dan terstrukturnya Jackmania. Iya. Besok silent, sedih-sedih, tapi sudah selesai kesedihannya. Kita tinggal ngawasin kepolisian. Dihukum semua waktu itu, Betul. hanya satu, nyawa tapi dihukum semua. Sekarang 135, belum dihukum semua. Iya, iya. Pak, tapi bicara tadi kepolisian, keamanan, perizinan juga terkait sepak bola ya. Setahu saya Bapak ketika sebelum masuk ke Persija, Persija ini paling sulit Pak mendapatkan izin untuk bermain di Jakarta. Yes. Tapi ketika Bapak masuk kenapa gampang banget gitu? Oh, bukan gampang. Rahasianya gimana sih Pak? Saya menyerahkan sebuah bis sama Anda nggak punya SIM, nggak bisa nyupir. Saya yang persulit. Iya Pak. Anda mau pinjam, saya persulit. Tapi kalau dia yang mau pinjam, tapi dia punya SIM, sudah pengalaman, ya saya kasih. Oke. Kepolisian itu hanya satu. Dia yakin terhadap objek atau subjek yang dikasih izin. Oke. Kalau yang dikasih izin ternyata bisa membuat rasa nyaman kepolisian, dikasih. Polisi itu kuncinya satu, dia merasa nyaman bahwa dengan diberikannya izin, itu tidak akan terjadi apa-apa. Polisi itu pasif kalau nggak ada apa-apa. Polisi itu hanya aktif kalau ada keributan. Iya. Di Persija, ini saksinya Bung Ferry nih, sama Pak Idam. Jackmania itu, antara Jackmania itu berkelahi di Senayan, di dalam Senayan itu. Itu berkelahi antara sob supporter ini sama ini. Pak Idam ngomong apa? Biarkan aja berkelahi sama Jackmanianya. Iya, iya. Ada Gede sama ada Bung Ferry. Tapi ya didiamkan kan sama-sama Jackmania, ya nggak apa-apa. Habis itu ya salaman. Coba kalau polisi itu terlalu aktif, reaktif, semprot sama baygon, kasihan mereka. Kasian, betul. Ya toh? Tapi enggak.
Tapi kan tidak semua polisi kayak Pak Idam, bijaksana, taktis, dan pinter. Kami waktu itu merasa bahwa, loh kok dibiarkan? Ternyata nggak mungkin lah. Iya. Waktu itu kita usir keluar dari lapangan, dari GBK, mereka berantem di lapangan basket. Ya berantem biasa aja kan. Nggak ada yang lapor saya masuk rumah sakit. Enggak, habis itu ya peluk-pelukan aja. Hanya merenggangkan otot. Berarti intinya supir sebelumnya nggak dipercaya sama pihak kepolisian dulu, Pak? Waktu itu memang seperti itu. Seperti itu kondisinya, Sampai Pak? saya diancam waktu itu. Loh, maksudnya? Ya jangan libatkan supir-supir yang lama supir gitu. Karena supirnya Ya. tembak ya, Pak ya? Dan waktu itu ngomongnya gitu bukan di depan saya, Iya. di depannya pengurus Jackmania, Bung Ferry, Diki, semua ada semua. Saya kaget semua, Pak, tolong Pak, lupakan masa lalu. Asik. Sekarang kami Pak, jadi yang masa lalu mungkin tidak salah Pak, tapi mungkin caranya Yang salah. tidak cocok, Oh, tidak cocok. tidak cocok dengan. Kalau saya sekarang, Bapak nyaman, saya nyaman. Jadi kalau polisi makan sekali, kita kasih makan 3 kali. Contohnya. Karena apa? Di sini jaga mulai pagi. Tapi akibatnya polisi apa? Karena dikasih 3 kali, yang 2 kali dia makan, yang sekali dikasihkan Jackmania. Akhirnya sama Jackmania berangkulan. Berangkulan ya. Saya jadi happy. Luar Lihat, biasa. bayangin Jackmania keluar kota dikawal. Saya jadi gini, alhamdulillah nggak ngeluarkan biaya lagi. Bener. Luar biasa. Jadi Ini rahasianya nih, Jay. Jadi Jadinya. jangan punya konotasi negatif terus sama pihak keamanan. Saya merasa nyaman di Surabaya, zamannya dulu Kapolri Tabesnya Pak Tri, nyaman semua saya. Di Surabaya saya nyaman, di Solo saya nyaman, lalu di mana itu? Jogja itu, Bantul. Bantul saya nyaman, di Jakarta saya nyaman. Ya alhamdulillah saya tidak pernah merasa tidak nyaman. Iya. Di sini nyaman, Pak? Nyaman. Nyaman di sini, biarpun minumnya belum saya minum. Minum nggak apa-apa. Oke. Pak, ini mendekati akhir nih, Pak. Kita Ya. ngomongin Bapak katanya, ya saya dengar punya saham juga di Cilacap. Itu benar, Pak? Enggak benar. Nggak benar, Pak? Enggak benar. Secara yuridis enggak benar saya. Orang lain. Lebih kepada pengen ngebangun apa? Bukan, saya kerjasama dengan Angkatan Darat. Oke. Angkatan Darat itu punya tanah di 3 tempat. Semarang, Cilacap, Bandung. Saya diberi kewenangan kerjasama untuk mengelola tanah yang terbengkalai. Jadi di Cilacap itu ada tanah di tengah kota, di alun-alun, waduh kotor sekali, jelek sekali. Saya ngelola di sana. Lalu saya jadi sponsornya PSIS. Oh, oke. Gitu. Di situ ya, Pak. Ya. Lalu ada beberapa teman yang ingin bergabung di sana, ya silakan gitu. Gitu. Oke. Kalau Jadi secara yuridis saya tidak. nggak ada, Pak ya? Nggak Lebih ada. kepada situ. Ini kan Iya. biar pada tahu aja, Pak. Iya. Karena di luar banyak yang bilang kan nggak Iya. boleh katanya, Pak. Iya. Ya, Anda lihat aja secara yuridis di aktenya saya ada nggak gitu. Masa orang mau nyumbang masjid pakai nama? Kan nggak boleh, ya toh. Gede, nyumbang masjid kan nggak boleh. Iya. Iya toh. Pak, ini Bapak kecintaan sepak bola sama Bapak ini ada kaitannya nggak sih sama orang tua dulu, Pak? Karena dulu Iya pengurus Persema ya, dong, Pak? iya. Saya kalau tidak Atau ada pesan dari orang tua emang? enggak, ini penyakit menular yang sulit dihindari. Penyakit. Iya betul. Orang tua saya itu Putu Suyase. Mungkin pemain-pemainnya bapak saya yang masih sehat sekarang. Masih ada ya, Pak? Masih ada Bambang Nurdiansyah, Oh, Banur, Om Banur. Banur, lalu siapa itu? Gus Manan, Gus Nulyakin, Oh, Gus Nulyakin. Priyadi. Gus itu anak buahnya pemainnya bapak saya. Lalu Uleke Batula, Raman Paduhai, Harsoyo, Mujiadi itu semua pemainnya orang tua saya. Dan saya pada waktu itu masih kecil lah, masih umur ya sudah main sepak bola umur SMP kelas 1. Jadi saya ikut naik pesawat terbang baling-baling dari Juanda ke Solo kemana gitu. Oh, makanya Jadi, sekarang diturunin juga ke anak nih, Pak? ya bedanya kalau bapak saya setiap mengelola bola jual rumah. Loh. Ya jual rumah. Kalau saya kan bisnis. Iya. Setiap mengelola bola, beli rumah. beli rumah. Iya, iya. Buat mes Iya, gitu kan. iya, iya, Itu rumus. Benar, Jadi benar. orang tua saya terpecahkan mitosnya kalau ngelola bola itu rugi. Saya setiap ngelola bola beli rumah. Ayo toh, Betul, terbukti Pak. toh. Betul. Duren 3 ya, Pak? Duren 3. Iya. Sekarang ngelola bola lagi, biarpun belum juara, ada rumah rezeki. Oh, luar biasa. Jadi saya juara di Singapura kemarin, pulang didatengin sama sebuah perusahaan besar, dikasih CSR, dibantu untuk bikin mes, dormitory. Oke, dormitory. Oke. Pak, tapi Bapak nggak pengen mengelola olahraga lain gitu? Jadi ketua di luar sepak bola gitu, Pak? Pernah, Pernah?
Futsal juara. Oh, Juara yang satu. kemarin ya, Iya, Pak ya? Iya. Tapi Nggak sakit pengen hati. fokus di sana gitu, Pak? Sakit hati di sana. Kenapa, Pak? Ternyata sama aja. Lebih enak di bola, Pak. Lebih enak di bola. Berarti udah pernah mencoba ya? Iya, biarpun sakit hati tapi masih ada enaknya di bola Oh, gitu. iya, benar. Kayak gatal gitu ya. Penyakit tapi enak digaruk kalau sepak bola itu. Oh, gitu ya, Pak. Gitu. Karena udah cinta banget Iya, kayaknya nih. Iya. Oke, Pak, bicara sepak bola di masa depan, Pak. Iya. Apa sih yang Bapak pengen berikan kontribusi untuk sepak bola nasional yang sampai saat ini mungkin belum tercapai, masih progres atau apa itu? Satu, Depan. infrastruktur. Iya, maksudnya lagi berjalan, Pak. Iya, infrastruktur. Saya ingin membangun 10 lapangan sepak bola artifisial yang tidak terpengaruh oleh hujan, angin, dan panas. Ya itu kalau artifisial kan biarpun hujan kan enak Yang aja. harus, betul, Pak. Jadi target saya semoga apa yang saya cita-citakan, kalau kita punya infrastruktur bagus, itu bisa menelurkan, bisa melahirkan 100 pemain bola dalam segala usia. Usia dini, usia manapun, itu bayangin kalau kita punya 10 berarti kan 1000. Iya, 1000. Dan itu di tiap kota aku bikin. Gitu. Luar biasa. Ya. Target- Tanahnya kerjasama kok. Kita kan nggak bayar. Nggak bayar lagi ya? Nggak bayar lagi. Itulah gitu. hebatnya Pak Gede itu. Itu kita nggak bayar gitu. Kita nggak bayar. Namanya kerjasama. Tanahnya terlantar. Kita bangun lapangan. Iya, iya. Lapangannya sih nggak bagus-bagus amat. Lapangannya sih ya di atas sedikit apa adanya. Bagus itu. Gitu. Gitu. Saya lihat mah beberapa, tapi yang belum saya lihat sih di Jogja. Insya Allah di Jogja tanggal 17 akan diresmikan. Jadi kalau teman-teman Mau datang. mau datang silakan. Wah. Gitu. Main di Jogja. Nah, kalau di Jogja mau main tiap hari gratis itu, pagi sore gratis sekarang. Berangkatnya ongkosnya Iya. jauh sana. Oke, Pak, target terbesar dari Pak Gede apa sih, Pak? Selain tadi, Pak, target yang ingin dicapai. Sebenarnya saya cuma satu sekarang ini, bagaimana caranya membantu federasi agar apa yang diinginkan federasi itu tercapai. Ya mungkin tidak besar karena saya kan Gede Widiada kan hanya kalau umpamanya sapu itu kan saya hanya satu ijuk. Tapi kalau nggak ada, kalau satu hilang kan juga runtuh. Iya. Saya ingin membantu bagaimana caranya kompetisi ini berjalan bagus, lalu timnas itu terbentuk bagus, endingnya timnas itu bisa memberikan kontribusi kebahagiaan kepada masyarakat dan pemerintah. Apa? Ya juara, ya runner up, hanya itu aja. Karena negara Republik Indonesia ini butuh kayak bulu tangkis, butuh piala. Iya. Karena dalam keadaan kesusahan kita, dalam keadaan perekonomian jelek, tapi kalau kita di luar memperoleh penghargaan dalam bentuk prestasi olahraga, itu pasti masyarakat yang seharusnya kelaparan, untuk 10 menit itu mereka dapat berita itu lupa sesaat. Lupa sesaat. Iya. Berarti, Pak, mau kalau diajak ke federasi, mau lagi, Pak? Membantu itu bukan berarti harus di dalam. Oh, dari luar aja, Bapak. Membantu itu bisa di dalam, bisa di luar. Iya, berarti kalau diajak ke dalam masih Lah mau. kalau di dalam ternyata saya tidak laku, kan berarti harus di luar. Bukan berarti kalau tidak laku harus memusuhi. Ya kalau diajak nih, Pak, misalkan Kalau ada dia- ketua umum baru ntar gitu. misalkan. Kalau diajak ya insya Allah. Siap. Kalau tidak diajak ya tetap bantu. Bantu. Gitu. Kalau diajak ke dalam siap. Siap, Tapi kalau nggak gitu. diajak ke dalam ya kita tetap dari luar. Ya dari luar. tentunya. Ya sekarang nggak diajak ke dalam, tetap bikin lapangan, tetap bikin klub, tetap membina, kan gitu. Itu rasa bentuk kecintaan terhadap football family. Jadi makanya ada seseorang yang sekarang ada di federasi yang ingatkan kita, saya, bahwa kita football family, itu yang tidak akan saya lupakan. Biarpun orang itu belum tentu baik sama saya, tapi saya menganggap dia saudara saya. Luar biasa. Terakhir, Pak, apa, Pak, yang ingin disampaikan buat para pencinta sepak bola Indonesia, buat football family Indonesia, Pak? Cintailah klub Anda, cintailah timnas Anda, apapun keadaannya. Harapan harus digantungkan setinggi langit, kenyataan belum tentu seperti harapan Anda. Football family nomor 1, kualitas kompetisi harus ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, banyak banget ilmu dan juga pesan yang disampaikan oleh Pak Gede. Ternyata ngobrol sama Pak Gede itu janjinya setengah jam. Tapi akhirnya jadi nggak tahu nih berapa jam nih, Mas. Banyak banget. Kalau diberhentiin juga nggak asik kan. Ini satu momen yang jarang banget ya. Pak Gede mau datang ke sini akhirnya ngobrol panjang lebar bahkan sampai sejam lebih. Cerita banyak. Sebenarnya nggak habis sih. Masih banyak lagi kalau mau dikulik sebetulnya. Tapi waktu juga ya, Pak ya. Iya, terima Saya kasih. nggak kuat bayar Bapak, Pak, 2 jam, Pak. Tapi terima kasih saya udah diundang kemari, minimal kalau sebuah perasaan
penasaran dia ditahan terus akan jadi bisul. Betul. Nah, ini tadi keluar. Sudah keluar semua di sini. Ya, biarpun tadi agak ada yang sedikit ada yang kurang pas, mau nanti kalau memang perlu diedit, edit aja nggak apa-apa. Anda punya hak untuk ngedit gitu. Siap. Asal Kita keluarin semuanya, asal jangan diedit semuanya. Nggak, kita keluarin semuanya, Pak. Terima kasih gitu. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sukses. Apa yang Bapak targetan juga tercapai. Amin. Mudah-mudahan sepak bola kita bisa berprestasi ke depannya. Amin. Ya, positif trennya. Amin. Oke, Amin. kalau gitu Mitra Olahraga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan juga. Jangan lupa like, subscribe dan channel YouTube Lensa Olahraga dan juga follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke, kalau gitu saya Aziz Aryat pamit dan juga Gede Widiada. jangan lupa saksikan Lensor Podcast terus karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Bravo. Pamit. Pak, makasih Pak. Lensa.